Dalam hal ini awalnya saya mengamati pandangan ini ya, mungkin hanya berpandangan kepada pilih yang kaya, pilih yang hebat, pilih yang ini. Tapi ternyata masalah bibit bobot bebet ini ya, kalau ditinjau dari sisi kebenaran firman Tuhan, itu yang saya katakan tadi bahwa terang dan gelap tidak akan pernah bisa bersatu. Pondok Cerita. Halo Sobat Pondok Cerita, senang sekali pada kesempatan kali ini kembali saya boleh menyapa Sobat Pondok Cerita dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini dari tim Pondok Cerita menghadirkan seorang narasumber yang spesial buat teman-teman sekalian. Yang pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat satu topik yang berbeda, yaitu tentang rumah tangga. Oke, tidak berlama-lama lagi, mari kita sambut Bapak Billy. Apa kabar Pak? Luar biasa. Puji Tuhan, haleluya. Kalau boleh ya Pak, sedikit perkenalan Bapak dulu ya, buat teman-teman Sobat Pondok Cerita. Silakan Pak. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang sangat indah di kesempatan sore hari ini. Bersama dengan saya, Pendeta Billy Paulus. Saya orang Bitung asli. Sejak kecil saya ada di kota ini. Dan saya sangat senang, saya sangat bangga dengan kota ini. Bahkan untuk masa-masa kanak-kanak saya sampai masa pemuda, gereja GPI Pondok Daud ini bukan asing buat saya. Karena saya pernah bersekolah minggu, saya pernah Bitung ya, remaja Pak? dan pemuda di tempat ini. Wow. Sudah berapa lama Pak berkeluarga? Sejak tahun 98, tepatnya pada tanggal 6 bulan Juli tahun 98 saya menikah dengan seorang istri dan sampai hari ini masih tetap satu istri saja. yang satu itu ya. Akan ditambah asli orang Bitung juga, dan dari pernikahan kami itu dikaruniakan 2 orang putri. Yang sulung bernama Gabriel dan yang bungsu bernama Priscilla. Yang sulung saat ini sementara cari pekerjaan, dan untuk yang bungsu masih duduk di SMA kelas 1. Wow, keluarga yang diberkati ya Pak. Berarti udah sekitar hampir 30 tahun ya Pak berumah tangga. Oke, wow, luar biasa ini. Kita langsung saja Pak ya. Kebetulan Pak pada kesempatan kali ini kita angkat tema tentang pernikahan. Ada nggak Pak konsep pernikahan Kristen menurut Alkitab itu bagaimana Pak? Saya sengaja untuk mengangkat sebuah tema yang mungkin berbeda dengan tema-tema yang lain. Karena hari ini saya ingin supaya diketahui oleh semua orang bahwa pernikahan itu penting dan kudus. Pernikahan Kristen itu penting untuk dibahas, penting untuk dihayati, dan penting untuk dibicarakan ya. Bahkan karena pentingnya itu, maka hal-hal yang berkenan kepada Allah itu yang harus semakin ditampilkan ya, semakin diutamakan. Gini ya Pak, kan sekarang ini banyak, kalau kita lihat banyak pasangan-pasangan muda nih Pak yang menikah di tahun sekarang ini, justru pasangan-pasangan muda. Biasanya kan sebelum menikah itu ada bimbingan pranikah. Kira-kira bagusnya itu untuk pasangan muda itu berapa lama masa bimbingannya, atau ada pertanyaan-pertanyaan yang harusnya diangkat dalam bimbingan pranikah? Di gereja kami, saya menggembala di GPDI Hebron, tepatnya di lorong asrama polisi samping Gudang Bulog, Paceda. Kami memberi peraturan di tengah-tengah pelayanan yang ada untuk pasangan-pasangan muda ataupun pasangan-pasangan yang yang mau masuk rumah tangga, itu
aturan yang kami buat adalah mereka harus mengikuti masa-masa pranikah selama kurang lebih 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Wow, iya, oke. 6 bulan, dan itu tinggal diatur apakah 1 minggunya 2 kali ya. Yang penting itu kurang lebih sekitar 6 bulan. Kalaupun akan dipres mengingat waktu mereka karena cuti atau bagaimana, pengaturan itu bisa sampai 3 bulan kita pres sedemikian rupa. Karena memang masa pra persiapan ini itu adalah masa yang sangat penting, Sangat ya. penting, ya, Pak. Sebab Iya. yang sangat disayangkan jika tidak diberikan pembekalan, tidak memberikan persiapan sedini mungkin, ya. Ketika ketemu ya problem-problem dalam rumah tangga, ya, tanpa dibekali bagaimana cara mengatur uang yang baik, Iya, iya, bagaimana cara mengelola keuangan, bagaimana ya memberikan perhatian kepada keluarga kedua belah pihak, ya, bagaimana memanage untuk kebutuhan-kebutuhan yang apa namanya, yang harus menjadi kebutuhan khusus dalam rumah tangga. Kalau tidak diajar sedemikian rupa, maka ini bisa menjadi bahaya atau ancaman bagi mereka yang akan menikah. Iya. Wah, jadi masalah-masalah dalam rumah tangga itu dibahas ya Pak di dalam masa pranikah itu sebelum itu. Bahkan kami harus secara detail untuk menanyakan kepada mereka apakah di masa-masa pacaran, di masa-masa pertunangan ini mereka sudah sampai sejauh ya yang tidak diinginkan oleh Tuhan dalam berhubungan atau seperti apa. Sebab kejujuran dalam persiapan pernikahan ini ya justru akan membuat semakin baik dalam masuk pernikahan rumah tangga ya Pak. Wow. Iya ya Pak. Kalau kan kita lihat memang kadangkala ada juga pasangan yang akan menikah itu mungkin bilang karena kecelakaan. Kalau Bapak melihat fenomena seperti ini bagaimana Pak? Ada yang datang kepada Bapak mungkin pernah kejadian atau ada istilah married by incident, by ya, incident, ya, MBA ya. Saya kalau mau bandingkan dengan istilah di olahraga NBA ya. NBA itu kalau para pemain basket biasanya mereka berupaya untuk memasukkan bola dalam keranjang secara resmi, ya, secara resmi. Tapi kalau dalam kasus married by pernikahan, incident ini belum tidak resmi, tetapi sudah melakukan hal-hal yang terlarang, hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Jadi bagi saya ini sebenarnya tidak bisa, ya. Itu sebabnya untuk mencegah kondisi-kondisi ini, ya, anak-anak pemuda remaja harus benar-benar dipersiapkan untuk hidup dalam takut akan Tuhan tentunya. Sehingga mereka tahu bagaimana bergaul yang benar, bagaimana mencari pasangan yang benar, ya, kira-kira begitu. Jadi ini berarti prosesnya dalam anak muda bagaimana mencari pasangan hidup ya Pak. Iya. Kira-kira ada tips enggak Pak dari Pak mungkin untuk anak muda dapat pasangan untuk hidup? Untuk pasangan hidup ya, saya sengaja memberikan catatan ya. Ada yang bilang begini, apakah bisa berbeda agama? Buat saya sih bisa. Iya, selama motivasi kita, selama tujuan kita adalah untuk membawa pasangan kita memperkenalkan tentang Tuhan. Tapi kalau kita mengiyakan perbedaan agama itu terjadi sebuah hubungan dalam pasangan, ya, tapi tidak dengan motivasi yang murni untuk memperkenalkan Tuhan. Sebagai pemuda Kristen kita memperkenalkan pasangan kita tentang Tuhan, maka kita akan bisa salah jalan, kita akan keliru, ya. Dan mungkin tips yang saya bisa kemukakan adalah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Korintus bahwa terang dan gelap tidak akan pernah bisa bersatu. Ya, tidak akan pernah bisa bersatu. Dalam hal ini tentu bukan antara kulit putih dan kulit hitam, ya, tetapi antara orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan orang-orang yang tidak hidup dalam kebenaran, ya. Jadi kalaupun orang pasangan pemuda yang ingin membuat orang pasangan ini mengenal Tuhan, ya, selama dia sah-sah mau, saja, Pak. Bisa ya. saja. Berarti tidak
dalam pergaulan sebelum untuk masuk rumah tangga itu bisa aja ya Pak, mungkin berbeda, tetapi mereka di dalam menjalani itu sama-sama belajar. Tetapi ketika masuk dalam rumah tangga mungkin ini hal yang jadi poin khusus ya Pak, yang untuk tidak bisa ya, untuk tadi sudah dikatakan bahwa terang dan gelap tidak bisa bersatu. Kalau boleh saya tahu Pak, ini kan ada juga kasus ya, yang yaitu rumah tangga yang sudah mereka hidup bersama tetapi memang berbeda agama. Sudah kasus mungkin orang lihat di luar, ada kasus yang rumah tangga yang berbeda agama. Menurut Pak ini bagaimana? Apakah bisa diteruskan? Atau Saya bagaimana? pernah dibawa kepada satu keadaan di mana seorang pemuda yang berhubungan dengan beda agama, dan sudah terjadi yang istilah tadi MBA itu ya, sudah terjadi MBA ya. Dan dalam perbincangan antara saya sebagai gembala dan jemaat, bagi saya bilang begini ya, untuk kondisi seperti ini jangan dinikahkan. Lebih baik dia terpisah dengan pasangan ini, karena saya sudah melihat pasangannya ini tidak ada hal-hal baik yang bisa dipertahankan. Berarti ada backgroundnya dulu Background ya Pak, yang kita dulu bisa lihat ya, dulu dan ya. saya bisa ukur orang ini seperti apa, sehingga saya bilang mending ini yang cewek ini ya, biarkan saja ya, dia proses, dia melahirkan, nanti barangkali Tuhan akan berikan pasangan yang lebih baik kepadanya daripada membiarkan. Dan memang kenyataannya sampai sekarang ketika mereka paksakan dinikahkan ya, sampai sekarang mereka tidak akur dalam rumah tangga. Ya, tidak akur. Karena apa? Karena memang sulit untuk dipersatukan kalau sudah dalam kondisi seperti itu. Ya. Karena resiko kedepannya Lebih cukup. kadangkala iya betul ya Pak, kadangkala pasangan itu datang, oh di awal manis-manis, oh boleh kok, Betul boleh kok, sekali. tetapi pada kenyataannya resiko ke depan itu yang mereka tidak pikirkan. Betul ya sekali, Pak. betul Jadi lebih baik mungkin berpisah di awal daripada sekali. nanti di akhirnya. Wow, menarik sekali ini Pak. Ada juga pertanyaan ini Pak, kan kalau biasa masuk rumah tangga itu dong bilang tidak seindah orang bayangkan dalam awal-awal orang pacaran. Akhirnya di dalam rumah tangga ada rumah tangga yang gagal dalam menikah sehingga ada terjadi perceraian. Menurut Pak ini pandangan Pak Pendeta tentang hal ini bagaimana, tentang perceraian Pak? Kalau bilang pergumulan dan permasalahan, saya rasa semua orang yang mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu pasti akan bertemu dengan pergumulan. Ya, pasti akan bertemu dengan pergumulan. Tetapi bagaimana kita menanggapi, bagaimana kita mengatasi, bagaimana kita mengantisipasi keadaan ini sehingga tidak terjadi apa yang namanya perceraian. Sebab kegagalan dalam berumah tangga, ada istilah bilang sukses yang tertunda. Kegagalan itu bagaikan sukses yang tertunda. Bagaimana kedua pasangan ini saling mengintrospeksi diri, sebab ketika ada masalah pasti itu bukan tidak bisa dikatakan bahwa ada kesalahan ada pada satu pihak. Pasti ada pada kedua pihak yang ada. Sehingga ketika dipecahkan permasalahan ini, ya maka pasti tidak akan sampai kepada perceraian, karena memang pada dasarnya perceraian itu tidak disukai oleh Tuhan. Tidak disukai oleh Tuhan. Sebab pandangan Kristen, perceraian itu terjadi kecuali maut. Ya, kecuali maut yang memisahkan. Betul ya. Berarti mungkin kembali ke komitmen ya pasangan ini ketika masuk rumah tangga, mungkin tadi ya sebelumnya harusnya ada bimbingan apakah mau menikah akan sampai pada perceraian atau mau hidup selamanya ya Pak. Mungkin pertanyaan itu bisa dimasukkan, kalau memang di janji nikah harus bilang mungkin tidak akan bercerai ya Pak. Mungkin seperti saya itu biasanya ya. dalam proses ketika pemberkatan tiba, ketika saat pemberkatan, biasanya saya ketika akan menanyakan tentang janji, saya sebelum mendoakan mereka, saya kasih kesempatan mereka untuk berpikir panjang. Sebelum mengucapkan janji. Sebelum biasanya. mengucapkan janji, sebelum saya doakan, saya masih bertanya, ya, apakah sesungguh-sungguh ini? Kalau memang masih mau baku pisah dari sekarang. Dari sekarang betul. Jangan setelah sudah diteguhkan, sudah diberkati, lalu pisah. Jadi saya masih kesempatan. Silakan yang
pasangan perempuan, pasangan yang laki-laki, Berpikir kembali. silakan berpikir kembali, ya, berpikir kembali. Sebab tidak ada intervensi orang tua dalam hal ini. Betul Ini sekali. keputusan ada pada pihak yang akan menikah. Betul ya Pak. Wah memang masalah dalam rumah tangga itu banyak sekali ya Pak. Jadi memang betul tadi Pak bilang pasangan-pasangan sebelum masuk rumah tangga harus dibimbing, dibekali dengan konseling yang benar menurut Alkitab. Kan ada juga yang biasanya pasangan-pasangan ini Pak, dong bilang, kan kita sempat baca-baca juga artikel di quotes biasa bilang begini, kebahagiaan seorang wanita itu tergantung dari pria. Menurut Pak itu bagaimana? Kadang-kala masalah-masalah itu timbul dari hal seperti itu. Apakah kurang kedewasaan atau seperti apa Pak memandang hal itu? Bagi saya setiap orang pasti butuh kebahagiaan. Ya. Jadi kalau bilang kebahagiaan itu dari pria, artinya hanya wanita yang perlu bahagia. Apakah pria tidak perlu bahagia? Oke. Ya. Jadi dalam hal ini kunci kebahagiaan kembali kepada komitmen bersama. Komitmen kembali. Komitmen bersama, bagaimana saling menerima satu dengan yang lain. Sebab yang kembar saja tetap ada. Ada Ya, perbedaan. ada bedanya. Apalagi yang disatukan dalam nikah yang kudus, Jelas-jelas nanti beda ya, dengan Pak. dengan status keluarga yang berbeda, budaya yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, lalu dipersatukan dan harus menyesuaikan. Ini yang sulit. Ya. Betul sekali. Sehingga dalam hal ini kita tidak boleh egois satu dengan yang lain. Tidak Sehingga boleh egois yang ya, Pak. yang Oke. perempuan hanya mengharapkan kebahagiaan dari laki-laki, sementara yang laki-laki siapa yang kasih kebahagiaan? Kira-kira begitu ya. Menarik sekali. Jadi harus kedua-duanya harus bisa saling menerima ya Pak. Ya. Saya juga pernah dengar nih kan pasangan sebelum menikah ada yang bilang, orang tua apa ke teman dong bilang sebelum menikah baiknya pasangan itu dong bilang buka mata, buka telinga, semua buka baik-baik panca indera. Tetapi ketika sudah masuk dalam Tutup rumah semua. tangga tutup semua, apapun yang terjadi itu tutup semua. Ya, Wah, menarik sekali kurang ya, lebih Pak. seperti itulah, ya, Pak. seperti itulah. Sebab pada prinsipnya iblis selalu berupaya untuk mencari mangsa yang akan diterkam. Ya. Selama kita tutup celah, Tutup celah. selama kita tutup semua kesempatan, maka iblis tidak akan pernah bisa menyusup masuk. Betul sekali Pak. Nah menarik ini Pak, kan kenyataannya ini banyak masalah-masalah dalam rumah tangga. Ada yang terjadi perceraian yang kalau orang lihat di data Sulawesi Utara, sedikit orang buka-buka data, banyak perceraian yang terjadi akibat orang ketiga, ada masalah ekonomi dan juga ada masalah KDRT. Iya. Nah, dari 3 alasan ini Pak, biasanya faktor orang ketiga atau dong bilang ini 02 ini yang Iya, top sekarang iya, untuk 02 iya. sehingga orang memilih menikah lagi. Bagaimana Pak pandangan dari Bapak menurut Alkitab tentang pernikahan kedua? Apakah ada atau bagaimana Pak menurut pandangan Pak Pendeta sendiri? Untuk pernikahan kedua, ya, ini yang seringkali ya menjadi fenomena yang agak sulit untuk diputuskan oleh para pendeta-pendeta ketika ada yang datang dan akan menyatakan bahwa kita orang mau menikah dan sempurna bercerai, ya. Ini bagi kebenaran firman Tuhan ini memberi penegasan yang sangat-sangat luar biasa. Begini saya mau bilang bahwa pernikahan dalam kitab Sakaria berkata bahwa Tuhan ada. Tuhan menyaksikan pernikahan, ya. Tuhan jadi saksi dalam pernikahan Kristen, ya. Tuhan jadi saksi dalam pernikahan Kristen. Dan dalam kitab Perjanjian Baru dikatakan bahwa yang hanya bisa menceraikan itu maut. Sehingga ketika ada problem yang membuat terjadinya perceraian, ya, bisa Musa mengeluarkan surat cerai karena zina, kan? Karena zina. Tapi dalam catatan firman Tuhan itu setelah dia cerai, dia tidak bisa menikah lagi. Karena kalau dia menikah lagi berarti dia ada dalam kategori persinahan. Betul, Ya, iya, persinahan. Iya. Jadi untuk pernikahan kedua bisa dilakukan kalau memang pasangannya mati. Baru dia bisa menikah kembali. Bukan cuma 2,
bahkan 3, 4, 5 selama pasangannya itu meninggal, dia bisa menikah kembali. Tidak ada larangan dari Alkitab untuk melarang, oh enggak bisa kawin lagi ngana. Selama pasangannya memang mati. Tapi kalau pasangannya masih hidup, sekalipun pemerintah memberikan aturan bisa di persidangan, ya bisa di persidangan, tapi untuk pemahaman Kristen bahwa ya tidak bisa untuk menikah kembali dalam kondisi seperti itu. Wah, jadi memang kalau menurut Alkitab itu perceraian atau menikah lagi itu sebenarnya tidak bisa ya Pak. Memang tidak bisa, tetapi ini kan Pak masalah yang umum tuh so terjadi dan banyak so terjadi yang sudah ada dan bilang oh ini kita pe suami kedua ternyata atau istri yang kedua, tapi mereka bercerai bukan dalam status meninggal tapi masih cerai hidup dah. Itu bagaimana Pak? Mungkin ada konsekuensi atau pernah kejadian di tempat Bapak itu bagaimana Pak? Iya, satu waktu ya saya kedatangan jemaat yang dulunya dia berjemaat dengan kami, tapi tiba-tiba dia datang di beberapa tahun yang lalu. Dia datang bersama dengan pasangan yang saya lihat sudah pasangan yang lain. Ya. Saya tanya apa maksud? Dia bilang, Pak Gembala, torang dua mau berjemaat sini dan torang dua mau minta menikah. Mau minta menikah. Kita bilang duduk dulu. Ya. Kita jelaskan kebenaran firman Tuhan bahwa ya pasangan Kristen itu nanti bisa menikah kecuali pasangannya mati. Tapi untuk ibu ini kita bilang pasangannya ibu belum meninggal. Kalau untuk yang laki-laki ini memang usia sudah tua tapi lajang. Belum pernah menikah. Saya bilang dia memang bebas ya, tapi ibu tidak bebas. Sehingga saya bilang begini ya. Saya dalam hal ini sesuai kebenaran firman Tuhan tidak bisa. Tapi hubungan mereka ini sudah menghasilkan satu orang anak. Ya, satu orang anak. Tapi kita bilang begini, tapi untuk ibu dan bapak mau berjemaat di sini, ya silakan. Why not? Kenapa tidak? Karena bagi saya gereja ini bengkel. Bengkel, sehingga yang membutuhkan bengkel kan hanya mereka mobil-mobil yang rusak. Ya. Jadi buat saya silakan. Selama Anda mau diperbaiki silakan. Sehingga saya menyampaikan kepada mereka tinggal bagaimana kalian berdua minta kemurahan Tuhan, ya. Siapa tahu dalam waktu dekat pasangannya ibu meninggal, kan Anda bebas tinggal saya nikahkan. Ya. Tidak ada yang mustahil kan bagi Tuhan, ya. Jadi saya bilang silakan. Anda minta kemurahan Tuhan, tapi untuk tugas kami sebagai gembala, kami tidak bisa menyebut kalian sebagai pasangan suami istri atau satu keluarga, tidak bisa, ya, karena kalian belum dinikahkan dalam pernikahan yang kudus. Kalaupun ada perkunjungan ke keluarga ini, saya bilang ya kita akan berkunjung ke rumah bapak ini, ya, ibu ini, tidak menyebut satu keluarga, karena memang tidak bisa dinikahkan. Jadi itu yang saya sampaikan kepada mereka dan mereka bertahan dan akhirnya Tuhan yang memisahkan ya hubungan mereka dengan cara Tuhan, bukan dengan cara saya, ya, bukan juga dengan cara ibu itu, ya. Tapi akhirnya dia pisah dan hari ini ya mereka masih ada jemaat saya, ini ibu ini, tapi suaminya sudah meninggal. Memang yang saya sampaikan waktu lalu, berdoa saja, siapa tahu Tuhan berkenan seperti apa. Memang meninggal, tapi sangat disayangkan karena sudah tidak dengan pasangan itu. Yang lajang ini sudah pergi, dan akhirnya ibu ini menikah dengan duda yang memang meninggal. Ya. Wow. Itu ya cara Tuhan ya Pak sebenarnya, betul ya, kalau sebenarnya setiap pasangan mau berserah kepada Tuhan, tetapi ini kejadian ya Pak, mungkin sedikit saya mau tanya lagi. Ada pasangan yang sudah berpisah, mungkin berpisah sekian lama, terus mereka ketemu dengan masing-masing memiliki pasangan, juga latar belakangnya sama, tetapi kan karena mereka mungkin pasangan suaminya sudah memiliki wanita lain, istrinya sudah memiliki pria lain, dan istilahnya seperti itu, sudah punya keturunan ya Pak. Jadi konsep hidup atau konsekuensinya mereka itu bagaimana Pak menurut Pak? Ini kan tadi di luar dari yang Pak bilang ketika mereka mau datang untuk menikah lagi, tetapi kalau mereka sudah kejadian seperti itu bagaimana Pak? Memang sih bilang mau balik ulang itu kan nggak mungkin toh Pak, sedangkan mungkin suaminya sudah memiliki keturunan dengan wanita lain, istrinya juga punya keturunan dengan pria lain, itu bagaimana? Memang ibarat benang kusut.
kusut. Ya, ibarat benang kusut yang sudah agak sulit dibetulkan kembali, ya. Sudah agak sulit dibetulkan kembali karena masing-masing sudah punya pasangan, masing-masing sudah punya keturunan, ya. Dan untuk mengembalikan berarti kan posisi yang sangat perlu untuk diperhatikan, posisi yang menjadi yang sangat memprihatinkan ada kepada anak-anak. Ada kepada anak-anak. Sebab anak-anak kan membutuhkan status. Betul, iya, status sebagai orang tua, Iya. papa mama. Nah, seandainya ini dipaksakan untuk pisah, ya. Kalau bukan karena Tuhan, ya, ini pasti akan lebih hebat kerusakannya. Tapi kalau memang karena Tuhan yang mengatur menurut waktu Tuhan, menurut cara Tuhan, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, itu bisa. Itu bisa. Serumit apapun kalau dengan Tuhan, serumit apapun kalau Tuhan bersama, itu pasti bisa. Pasti ada jalan Pasti terbaik, ada ya, jalan Pak. yang Betul, terbaik. ya. Oke. Pasti ada jalan yang terbaik. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin begitu. Wow, luar biasa ini Pak tentang pergumulan suami istri. Kira-kira ada enggak pesan Pak Pendeta buat keluarga Kristen yang lagi dalam pergumulan dalam hubungan suami istri itu bagaimana Pak? Saya ingat Yohanes pasalnya yang kedua. Ya, ini dalam kitab Yohanes pasal 2 Yesus diundang bersama dengan mamanya Maria, ya. Mamanya yaitu Maria diundang hadir di pesta itu, ya. Dan di pesta itu Alkitab memberi catatan mereka kekurangan anggur, mereka kehabisan anggur. Dan Maria datang sebagai ibu menyampaikan kepada Yesus bahwa Yesus, mereka kekurangan anggur. Alkitab bilang begini, waktu itu Yesus bilang, "Ibu, waktuku belum tiba." Artinya seharusnya mujizat di Kana ini itu tidak akan terjadi. Itu tidak akan terjadi seharusnya. Karena menurut Yesus waktunya belum tiba. Tetapi kenapa bisa terjadi? Karena ternyata Yesus peduli dengan pernikahan. Ya. Yesus begitu peduli dengan pernikahan, ya. Dia hadir dalam pernikahan di Kana, bagi saya itu bukan kebetulan. Tapi kalaupun orang menganggap itu kebetulan, menurut saya lagi bahwa itulah kebetulan-kebetulan yang direncanakan Tuhan. Ya, itulah kebetulan-kebetulan yang direncanakan Tuhan. Sehingga ketika kita memandang pernikahan di Kana itu, hadirnya Yesus membuat yang tadinya kekurangan menjadi berkelebihan, berkelimpahan. Saya menyimpulkan begini, ya. Untuk pasangan-pasangan muda yang hendak menikah, jangan takut untuk menikah. Jangan takut intinya. Ini yang pertama. Jangan takut untuk menikah. Yang kedua, undang Yesus dalam pernikahan. Betul sekali ya Pak. Dan yang ketiga, ikut maunya Yesus. Ini yang ketiga, ini yang menarik. Kenapa ikut maunya Yesus? Bagaimana itu Pak? Nah, Maunya ini yang menarik. Karena begini, ya. Setelah menikah, biasanya masing-masing punya kemauan. Betul Ya? sekali ya Pak. Masing-masing punya rencana. Ya. Ini yang sering terjadi problem ketika masing-masing rencana tidak bisa disatukan. Betul. Iya, Menjadi Pak. rencana bersama. Ya. Sehingga masing-masing mempertahankan keegoisannya bahwa planning Mesti ikut saya tapi mau. kepala keluarga loh. Kamu harus ikut saya. Ya. Sementara yang ibu rumah tangganya bilang, kan firman Tuhan bilang, ya, saya penolong, berarti Anda yang harus ditolong, ya. Iya Pak. Nah, bagi saya, ya, ketika kita mengikuti kemauan Tuhan, kemauan Yesus, ya, kita bukan cuma sekedar undang Yesus, tapi kita mengikuti kemauan Yesus, maka yang pasti Yesus tidak pernah akan salah membawa jalan kepada kita. Yesus tidak akan pernah salah untuk membawa langkah pernikahan kita. Yesus tidak akan pernah salah untuk memimpin menjadi nakoda dalam rumah tangga kita. Itu yang penting, ya. Sebab kalau tidak ada Yesus dalam pernikahan, ya, bukan sedikit pergumulan. Yang kecil bisa jadi besar, Betul. yang besar akan semakin besar. besar. Tetapi kalau ada Yesus, yang kecil bisa jadi hal yang sepele, yang besar pun bisa tidak perlu diperdebatkan karena
Yesus sanggup untuk memberikan pertolongan. Wow, luar biasa. Jadi intinya kita harus dalam rumah tangga itu suami istri harus menghadirkan Tuhan Yesus dalam rumah tangga dan ikut maunya Tuhan. Jadi bukan ikut mau suami atau istri, ikut maunya Tuhan. Berarti dua-duanya harus berdoa dulu ya, sepakat dan minta mana rencana Tuhan. Oke, menarik sekali, Pak. Ini ada pertanyaan yang terlewatkan nih. Kira-kira kalau seandainya ada salah satu pasangan yang mungkin terlanjur selingkuh, sebaiknya siapa itu yang perlu introspeksi? Bagaimana? Bagi Pak? saya seperti yang saya katakan tadi, ya, bahwa untuk terjadinya persoalan dalam rumah tangga, terjadinya perselingkuhan itu tidak bisa hanya satu pihak. Ya, tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Ya, harus saling sama-sama introspeksi, dan yang terpenting ya, yang salah harus meminta maaf, Mengakui dan minta maaf. harus mengakui, dan yang merasa dihianati ya harus berani untuk memberikan pengampunan, memberikan kata maaf ya. Tapi dalam hal ini ya tentu yang disakiti harus melihat perubahan-perubahan juga ya. Betul, jangan sampai lain di bibir lain di hati. Betul, Pak. Ini kan akan jadi seperti ini, seandainya mungkin si A bilang, oh gara-gara si B. Tentu si B ini kan ndak terima ya, bilang ndak menerima, dan akhirnya dua-duanya ego ini, sampai akhirnya itu tadi yang saling menerima, saling mengampuni itu ndak jadi karena dua-duanya sudah saling melemparkan kesalahan. Itu bagaimana, Pak? Ya, kalau sudah sampai sejauh itu, kalau sudah sampai di kategori seperti itu, berarti dalam hal ini mereka tidak mau berubah, masalah, tidak mau mereka tidak mau meninggalkan hal yang sudah terlewati. Berarti harus ada juga kesadaran kedua-duanya untuk berubah ya, Pak. Jadi bukan hanya saling melempar kesalahan, akhirnya masalahnya lebih besar, tetapi mau kembali menerima ya, Pak, menerima. Jadi pernikahan yang berbahagia itu bagaimana, Pak? Ada enggak? Ada quotes enggak, pernikahan yang berbahagia atau pernikahan yang cocok itu seperti apa, Pak? Ya, pernikahan yang berbahagia memang dalam hal dari sejak awal kita harus seselektif mungkin mengambil keputusan untuk menikah ya, seselektif mungkin mengambil keputusan untuk menikah, sebab ini pernikahan seumur hidup ya. Pernikahan ini seumur hidup, bukan hanya temporer tapi untuk selamanya. Hanya maut yang bisa pisahkan, sehingga harus seselektif mungkin dalam memilih ya. Ya mungkin ada filosofi yang orang-orang tua dulu bilang, memilih sesuai dengan bibit, bobot, dan bebet. Dalam hal ini awalnya saya mengamati pandangan ini ya, mungkin hanya berpandangan kepada pilih yang kaya, pilih yang hebat, pilih yang ini. Tapi ternyata masalah bibit, bobot, bebet ini ya, kalau ditinjau dari sisi kebenaran firman Tuhan, itu yang saya katakan tadi, bahwa terang dan gelap tidak akan pernah bisa bersatu ya. Makanya pergaulan yang buruk itu bisa merusak kebiasaan yang baik. Sehingga dalam seselektif memilih pasangan, kita harus tentunya dari awal tanya Tuhan. Tuhan, apakah ini pasangan saya? Apakah ini tulang rusuk saya? Tanya Tuhan. Kalaupun udah tanya Tuhan, sudah mendapatkan peneguhan dari Tuhan ya, minta Tuhan untuk tuntun dalam perjalanan pacaran, dalam perjalanan tunangan, sehingga waktu ambil keputusan untuk menikah ya, benar-benar sudah siap masuk dalam pernikahan. Betul sekali. Wah, menarik sekali ya, Pak, topik kita kali ini. Tetapi mengingat waktu ini, Pak, orang dibatasi dengan waktu. Pertanyaan penutup kami yaitu, kira-kira ada enggak ayat emas dari Pak buat sobat-sobat Pondok Cerita yang mendengarkan topik kita kali ini? Ya, ayat emas yang saya bisa kemukakan di kesempatan yang indah ini, Kejadian pasalnya yang pertama. Kejadian pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-31 berkata begini, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi Allah yang menciptakan dan Allah yang memberikan penilaian. Dalam hal ini tidak ada manusia yang memberikan penilaian tentang apa yang diciptakan oleh Allah. Yang kedua, manusia tidak bisa komplain apapun yang telah diciptakan oleh Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan secara final bahwa
apa yang dijadikannya sungguh amat baik. Betul sekali. Sehingga kalau kita lihat dari ayat ini ya, kita bawa kepada konteks pernikahan ya. Di mata Tuhan pernikahan itu baik. Betul ya Pak, ya. Sebab pernikahan ini ya adalah lembaga tertua yang dibangun oleh Allah sendiri. Betul ya Pak. Dari sejak Ya, Adam dan sejak Hawa. Adam dan Hawa, Betul. Tuhan telah membangun pernikahan ini di mana laki-laki dan perempuan akan bersatu ya, dan mereka akan memiliki keturunan. Betul. Sehingga apa yang dikatakan firman Tuhan sungguh amat baik, maka peran kita sebagai pemuda Kristen atau sebagai keluarga Kristen memandang pernikahan itu seharusnya selalu menganggap apa pernikahan yang Tuhan sudah satukan itu baik. Baik, betul. Itu baik. Kalaupun ada pergumulan, kalaupun ada permasalahan, kalaupun ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, ya anggaplah itu bumbu, ya penyedap. Betul ya Pak. Sehingga semakin terjadi gesekan, ya semakin terlihat kemurniannya. Semakin terjadi gesekan, semakin terlihat bagusnya, indahnya, ya. Karena memang pernikahan di mata Tuhan itu amat baik. Amat baik. Wah, menarik sekali ya Pak. Pak, terima kasih sekali Pak. Sungguh saya diberkati di sore hari ini. Saya percaya juga teman-teman Sobat Pondok Cerita yang menyaksikan podcast kita kali ini sangat-sangat diberkati. Untuk itu Pak, kami dari tim mengucapkan banyak terima kasih Pak. Semoga Sama-sama. Tuhan memberkati rumah tangga Bapak, pelayanan Bapak dimanapun Bapak berada. Baiklah Sobat Cerita, kita akan tutup podcast kita kali ini. Ada satu quotes yang menarik yang saya mau bagikan, yaitu pernikahan dibangun bukan hanya 2 orang saja, melainkan ada 3, yaitu undang dan selalu libatkan Tuhan Yesus dalam hubungan kalian, di mana landasan utama pernikahan adalah kasih, dan kasih itu sendiri adalah pribadi Tuhan. Jika sudah tidak ada kasih dalam rumah tangga, berarti tidak ada Tuhan. Kembali kita undang Tuhan dalam rumah tangga kita. Semoga rumah tangga sobat-sobat Pondok Cerita selalu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya saya bersama dengan Pak Pendeta Billy Paulus sore hari ini undur diri dari sobat-sobat Pondok Cerita sekalian. Kira-kira ada pertanyaan, jangan ragu untuk kirimkan ke nomor WhatsApp yang tertera di bawah ini. Akhirnya saya Susi Suryani pamit dan undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami ini jika teman-teman diberkati, dan share kepada teman-teman sekalian. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Pondok Cerita.